No viral, no justice. Pekan lalu penggusuran rumah di Bekasi berlangsung ricuh karena warga sudah memiliki sertifikat hak milik atau SHM, tetapi masih terkena gusur jurusita Pengadilan Negeri Cikarang. Baru setelah viral, pemerintah bergerak, salah satunya Kementerian ATR BPN yang menyatakan sertifikat mereka sah dan pengadilan tak melibatkan BPN dalam eksekusi. Lalu bagaimana kelanjutan dalam tanda kutip salah eksekusi ini? Kita akan mendengar ceritanya langsung dari salah satu korban, Ibu Asmawati, yang masih kita coba hubungi, dan yang sudah terhubung bersama kami Karohumas Kementerian ATR BPN Harrison Mochodompis. Selamat sore Pak Harrison. Selamat sore Dayana. Pak Harrison, ini saya mau langsung tanya, konfirmasi sebenarnya Pak, kan ini memang tidak melibatkan pihak BPN sama sekali, tapi sudah keluar putusan pengadilan, artinya sudah inkrah. Nah, artinya sertifikat Bu Asmawati dan ratusan orang lainnya yang penghuni klaster itu apakah masih sah atau tidak Pak? Ya, terima kasih pertama-tama selamat sore pada teman-teman CNN maupun pemirsa di seluruh Indonesia. Pertama-tama kami atas nama Pak Menteri dan jajaran Kementerian ATR BPN tentu ingin menyampaikan empati kepada masyarakat khususnya yang terdampak dari permasalahan ini. Kemarin kehadiran Pak Menteri ke sana juga untuk menunjukkan bahwa negara hadir, kita tidak tinggal diam dan kita ingin menyelidiki, meneliti apa permasalahan sebenarnya ini. Tadi Diana sudah menyampaikan bahwa kami memang menyesalkan kenapa dalam proses eksekusi ini tidak dilakukan koordinasi berupa pengukuran dengan BPN Kabupaten Bekasi. Sehingga kalau ini dilakukan tentu kita bisa mendudukan mana objek-objek yang masuk dalam perkara dan mana yang bukan. Sehingga kita bisa melakukan mitigasi sejak awal, jangan sampai terjadi kesalahan dalam proses eksekusi tersebut. Tapi kalau untuk sertifikat yang dipegang masyarakat, sepanjang memang di dalam putusannya tidak disebutkan bahwa tidak diperintahkan bahwa itu dibatalkan, tentu bagi kami, bagi ATR BPN, sertifikat tersebut masih sah seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Tapi sebenarnya secara aturan apabila ada eksekusi penggusuran seperti yang dilakukan oleh pengadilan beberapa waktu lalu begitu ya Pak, pada pekan lalu khususnya, itu seharusnya memang melibatkan Kementerian ATR BPN begitu ya Pak ya? Betul Diana, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, khususnya dalam pasal 93 ayat 2, itu disebutkan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi itu harus ada koordinasi dalam rangka pengukuran ulang. Jadi jurusita atau panitera meminta kepada BPN untuk melakukan pengukuran ulang. Nah, di proses inilah menurut teman-teman Kabupaten BPN Kabupaten Bekasi, BPN tidak diikutkan sehingga bidang-bidang yang kemudian menjadi objek dari eksekusi tersebut terlihat ada beberapa yang memang harus diteliti kembali kebenarannya. Ini dari laporan teman-teman ATR BPN, saya koreksi, BPN di Kabupaten Bekasi, ini apakah memang minimnya koordinasi atau seperti apa Pak Harrison? Pertama-tama tentu saja seperti yang tadi disampaikan dan beberapa waktu lalu oleh Pak Menteri, juga Kepala Kantor Kabupaten Bekasi telah menyampaikan, di dalam permasalahan keperdataan, kalau itu merupakan objek bidang tanah yang telah didaftarkan atau telah bersertifikat, memang sudah seyogianya BPN dilibatkan atau ikut pihak. Karena apa? Karena produk sertifikat tersebut dikeluarkan oleh negara melalui BPN. Sehingga apabila terjadi katakanlah peristiwa-peristiwa atau perbuatan-perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh BPN, tentu BPN akan mengetahuinya. Nah, dalam proses ini, khusus menyangkut dengan permasalahan yang kita sedang bahas sekarang, BPN memang bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut. Kemudian dalam proses eksekusi, ini kan inkrahnya sudah cukup lama ya, tahun 99. Kemudian proses eksekusi dilakukan tahun 2025. Lagi-lagi telah dilaksanakan eksekusi, tetapi BPN Kabupaten Bekasi memang tidak dilibatkan di dalam permohonan atau tidak pernah dimohon oleh jurusita atau panitera pengadilan untuk melakukan pengukuran ulang terkait dengan objek-objek ini. Jadi koordinasi itu sebenarnya di dalam permasalahan hukum itu sendiri, apakah BPN terlibat atau tidak, atau diikutkan sebagai pihak, dan yang kedua dalam proses eksekusi itu sendiri. Nah, dua-duanya BPN memang tidak dilibatkan.
Oke, Pak Harrison, saya mau masuk ke kronologi sebenarnya. Dalam kronologi yang beberapa waktu lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebutkan, ini sebenarnya ada dari tahun 1973 sampai 2024 begitu, ini dibeberkan jelas begitu. Salah satunya adalah orang yang menjual sebidang tanah 2 kali. Ini kalau saya tidak salah ini namanya Pak Juju ini begitu ya, yang menjual sebidang tanah ke satu, kemudian menjual ke yang satu lagi sehingga ada satu pihak yang bisa menggugat begitu, itu adalah si pihak Abdul Hamid begitu. Nah, ini apakah sebenarnya jadi cerminan data pertanahan di Indonesia yang sebenarnya masih penuh ruang perbaikan, kemudian masih banyak celah-celahnya untuk mafia tanah misalnya, apakah ini memang ada kaitannya dengan mafia tanah begitu? Kalau hal itu nanti pengadilan yang memutuskan. Tetapi kalau dibilang data pertanahan itu butuh perbaikan, tentu saja Kementerian ATR BPN dalam berbagai kasus termasuk pagar laut kemarin itu memang sedang menuju kepada perbaikannya. Tetapi khusus untuk kasus ini, peristiwa eh, peristiwa jual belinya itu 2 kali dilakukan. Tahun Betul. 76, kemudian tahun 82. Nah, ini perbuatan melakukan jual beli 2 kali ini kan saja sudah peristiwa yang seharusnya tidak boleh terjadi. Nah, tetapi dari peristiwa jual beli ini atau 2 AJB ini, AJB tahun 82 lah yang kemudian didaftarkan kepada BPN yang kemudian terbit sertifikat. AJB tahun 82. Nah, itu yang kemudian ada produk turunannya 4 sertifikat 704, 705, 706 dan 707 yang antara lain menjadi klaster. Menjadi klaster. Nah, ini kita harus memisahkan permasalahan. Menjadi klaster, kemudian beberapa bidang tanah yang lain. Sementara AJB di tahun 76 itu belum didaftar, belum menjadi sertifikat. Jadi yang terdaftar itu harusnya masih, kalau untuk si penjual itu dia telah menjual kepada siapa, harusnya kan langsung didaftar itu. Langsung dilakukan peralihan. Nah, Dari itu yang AJB tidak ke dilakukan oleh ASHM AJB yang begitu ya, 76. Pak? Betul, atau AGB. Tergantung kan apakah ini perusahaan yang membeli sehingga Oke. dijadikan perubahan haknya. Nah, di dalam pencatatan di BPN tentu saja sepanjang itu sudah didaftarkan ke BPN datanya ada, Diana. Jadi sertifikat itu kemudian menjadi sertifikat apa? Pecah, kemudian berganti lagi, turun lagi sampai kepada pemilik-pemiliknya. Tetapi dalam case ini saya kemarin bertemu dengan Bu Asnawati. Saya sempat, ya alhamdulillah puji Tuhan saya bisa bertemu langsung dengan beliau, dengan Pak Menteri. Dan dalam pembicaraan ini memang kita juga melihat ada fakta kedua bahwa selain daripada ada situasi seperti tadi 2 kali jual beli kemudian salah satunya itu klaster, memang ada juga bahwa kita menyayangkan dan memperkirakan ada sesuatu situasi di lapangan di mana ada tanah masyarakat yang sebenarnya perlu dilakukan pengecekan lagi secara fisik seperti yang Bu Asnawati ini contohnya. Apakah ini bagian yang menjadi objek perkara atau tidak, itu butuh BPN untuk melakukan pengukuran ulang. Sehingga Pak Menteri telah menegaskan akan meminta kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dan jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat segera melakukan koordinasi. Tentu kita ingin solusi. Pak Menteri hadir ke sana untuk memberikan solusi, bukan saja menunjukkan empati kepada masyarakat, tapi beliau mencari solusinya. Nah, yang pertama tentu kita akan segera koordinasi, segera mendudukannya, dan apabila memang di sini ada, ya, apakah Ibu Asnawati dan beberapa ibu yang ada di layar televisi ini mungkin bukan merupakan bagian dari objek perkara, ya kita tentu harus berani mengatakan itu dan mengganti apa yang menjadi kerugian mereka. Dan pertama kali harus dilakukan memang melakukan koordinasi dengan BPN terkait objek-objek ini dalam rangka pengukuran ulang. Begitu, Diana. Oke, Pak, ini menjadi pertanyaan sebenarnya. Ketika kita sebagai masyarakat awam, ketika kita membeli tanah, kemudian kita sudah memiliki sertifikat, artinya kan sebenarnya kita sudah merasa aman begitu ya, Ya, sudah terdaftar begitu. ya. Tapi ketika melihat kasus ini ataupun beberapa kasus konflik pertanahan lainnya, apa sebenarnya jaminan bagi warga begitu? Ketika kita memiliki SHM saja itu tidak memastikan bahwa tanah yang kita tempati itu aman atau tidak berkonflik begitu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus untuk mengedukasi masyarakat. Pertama-tama, bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh itu sertifikat. Sertifikat hak atas tanah. Jadi, seharusnya kalau masyarakat sudah menerima sertifikat atau mendapatkan sertifikat dalam proses pendaftaran tanahnya, yang mana tahapan-tahapannya secara hukum telah dilewati, maka seharusnya inilah yang menjadi jaminan bahwa tanah dan bangunan di atas tanah tersebut memang telah dijamin oleh hukum. Tetapi untuk memastikan itu semua tentu saja perlu juga kehati-hatian di dalam proses pembeliannya.
Jadi masyarakat senantiasa harus dihimbau dalam rangka membeli sebuah properti atau tanah agar dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah tanah tersebut dalam masalah atau tidak. Sepanjang di BPN itu tidak ada catatan masalah, maka masyarakat boleh mendapatkan keyakinan bahwa apa yang dia lakukan di dalam perbuatan hukum untuk melakukan pembelian terhadap properti atau tanah tersebut, tentu sah-sah saja dia merasa itu merupakan jaminan atau keamanan yang tertinggi. Nah, kalau peristiwa ini kemudian dibawa kepada permasalahan keperdataan, apalagi dalam case ini yang menjadi permasalahan ini adalah AJB. AJB itu bukan produk BPN. AJB itu adalah akta jual beli yang kemudian harus didaftar menjadi sertifikat. Makanya Pak Menteri menegaskan, apapun permasalahan di dalam AJB ini, sepanjang dia tidak mengatakan bahwa sertifikat itu batal, maka sertifikat itu masih berlaku, masih sah. Jadi masyarakat pertama yang harus dilakukan, melakukan pengecekan apakah bidang tanah tersebut memang ada sengketa atau tidak. Tapi tentu saja BPN juga punya catatannya. Sehingga kalau memang masyarakat ingin melakukan pengecekan tentang bidang tanah itu di BPN, sepanjang bidang tanah itu terdaftar di BPN dan ada catatan-catatannya, tentu masyarakat bisa melihat bahwa apa yang dia beli ini bebas dari permasalahan. Tentu juga dia bisa mencari informasi lain mungkin di kelurahan atau di kecamatan terkait dengan informasi bidang ini. Tetapi kembali lagi, dalam hal kepemilikan atas tanah, maka jaminan yang terkuat dan terpenuh itu di negeri ini adalah sertifikat atas tanah, baik sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, maupun sertifikat hak guna usaha untuk perkebunan. Begitu, Diana. Pak, terakhir saya ingin pastikan dan juga tegaskan, apakah memang meskipun memang keputusan ini sudah inkrah dari tahun 1999, kemudian di 2025 baru dieksekusi begitu ya, dengan adanya temuan bahwa ATR BPN itu tidak dilibatkan, ini kan artinya ada cacat proses begitu ya. Adakah kemungkinan bahwa putusan dari pengadilan ini dikatakan dibatalkan begitu atau tidak dikabulkan sepenuhnya misalnya? Kita tidak masuk ke dalam yurisdiksinya teman-teman pengadilan. Atau mungkin apa yang bisa ATR BPN lakukan untuk bisa memastikan Ibu Asmawati dan juga teman-teman yang bernasib sama begitu Pak, tidak mendapatkan perlakuan yang tidak adil begitu, karena kita tahu betul bahwa punya sertifikat, membeli dengan uangnya sendiri begitu Pak. Betul, itu yang dilakukan Pak Menteri dan jajaran, melakukan pengecekan langsung ke lapangan, melihat situasinya, membuka petanya. Dan dari hasil penelitian teman-teman di sana, memang diakui bahwa dalam proses eksekusi itu belum terdapat koordinasi dalam rangka melakukan pengukuran ulang. Nah, ini yang akan ditindaklanjuti oleh ATR BPN dalam beberapa waktu ke depan. Melalui kantor pertanahan Kabupaten Bekasi, kami akan berkoordinasi lagi dengan pihak pengadilan terkait dengan proses eksekusi ini. Beberapa bidang yang menjadi catatan yang datanya ada di di BPN Kabupaten Bekasi, akan kami coba konfirmasikan bersama dengan teman-teman di Pengadilan Negeri Cikarang. Dan kita berharap dari situ mungkin akan ada kejelasan-kejelasan yang lebih clear, lebih bisa mewakili kepentingan semua pihak. Tentu kita tidak ingin menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum, tetapi apapun data dari BPN, karena BPN merupakan pengampu di bidang pendaftaran tanah, memegang sertifikat dan buku tanah, serta data-data spasial bidang tanah melalui peta, tentu seharusnya koordinasi kepada BPN itu perlu dilakukan, apalagi dalam memutuskan sebuah perbuatan hukum yang bisa menentukan perubahan dari penguasaan bidang tanah oleh masyarakat. Itu yang kami harapkan dan nanti akan segera dilakukan koordinasi oleh teman-teman di Bekasi. Oke, berarti setelah pengukuran ulang ini nantinya dampaknya diharapkannya apa maksudnya Pak? Kalau dampak yang bisa diberikan itu adalah data yang kemudian dilakukan semacam rekonsiliasi data kan. Data yang menjadi dasar eksekusi itu dicoba dilihat direkonkan dengan data yang dimiliki oleh BPN melalui proses pengukuran ulang. Itu yang nanti coba akan dikoordinasikan oleh teman-teman Kantah Bekasi ke teman-teman di Pengadilan Negeri Cikarang. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk sore hari ini Karohumas Kementerian ATR BPN Harrison Mochodompis. Selamat berakhir pekan Pak. Terima kasih Diana. Selamat berakhir.